orang yang menjual beli barang di online itu ada eh, tiga bentuk dilihat dari kepemilikan barang. Ada orang yang memang dia berjualan di cara online itu memang barangnya sudah ada milik dia. Barangnya sudah di stok, sudah disediakan, kemudian dia iklankan fotonya, spek. Nah, itu milik dia. Ada juga yang kedua, ya, dia hanya copy paste barang orang lain di foto, kemudian dia iklankan di secara online, ya. Ada juga yang ketiga, dia memang sudah dapat izin, silakan jual, ya, silakan jual, nanti begitu ada pembeli nanti saya kasih fee sekian persen. Nah, apakah ada gharar pada bentuk-bentuk transaksi seperti ini? Yang pertama, kalau orang tersebut sudah memiliki barangnya dan kemudian dia jual secara online, maka tentunya tidak ada gharar lagi. Barang sudah jelas milik orang tersebut dan halal dia menjual barang miliknya. Dan yang kedua, ya, kalau orang tersebut sebagai wakil, misalkan, ya, mendapat izin, tapi wakil ini juga kadang-kadang salah memahaminya. Yang benar itu wakil itu yang dibolehkan, silakan jual, nanti kamu saya kasih fee sekian persen, ya. Otomatis si penjual tadi hanya mencarikan orang si pembeli. Kemudian transaksi jual beli antara pemilik barang dengan orang tersebut, atau bisa juga si wakil tadi langsung melakukan transaksi, ya. Maka tanggung jawab dari barang ini siapa yang bertanggung jawab? Pemilik barang, bukan si wakil tadi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Misalkan ya, si pembeli mengatakan saya maunya barang harus selamat sampai saya, ya, seinginnya demikian. Maka ternyata rusak waktu pengiriman. Maka kalau yang benar itu si wakil tadi dia tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab siapa? Pemilik barang, karena dialah yang memiliki barang. Nah, tapi kalau seandainya pemilik barang katakan silakan cari pembeli, ya, nanti ambil barang dari saya, tapi kalau ada apa-apa rusak di jalan kamu tanggung jawab. Berarti itu bukan wakil, berarti dia beli putus, penjual kedua dia berarti, ya. Nah, itu yang sering terjadi kesalahan, ya, yang mana katanya wakil dapat izin, Ustadz, dia dapat izin, tapi coba tanya, kalau seandainya barang rusak siapa? Saya nanggung, Ustadz. Berarti bukan wakil, berarti dia penjual, ya, penjual yang kedua. Nah, berarti di sana ada sesuatu yang kalau dia penjual, nah berarti ada gharar di sana, ya. Artinya apa? Di mana letak ghararnya? Yang mana Rasulullah SAW, misalkan kalau yang dia katakan wakil tapi dia yang bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan barang, nah berarti dia penjual kedua dan prakteknya misalkan barang dikirim langsung dari pemilik barang pertama langsung ke pembeli kedua atau konsumen dari orang mencarikan tadi. Maka ini ada ghararnya. Di mana letak ghararnya? Letak ghararnya karena Nabi melarang, la tabi' ta'aman hatta takbidahu. Jangan kamu menjual makanan sampai kamu menguasainya, menerima barang tersebut. Artinya Nabi di sini melarang dengan kita mengasih uang itu memang sudah terjadi perpindahan kepemilikan, barang tersebut sudah sah milik kita.
Tapi Nabi mensyaratkan kalau ingin jual ke orang lain, syarat kedua harus kita terima dulu barang tersebut secara sempurna. Baru boleh kita menjual ke orang lain. Kalau kita belum menerima barang tersebut, hanya telepon, saya beli ya barang itu, saya transfer sekarang, tapi kirim ke si fulan, maka itu dilarang Nabi. Kenapa? Tadi harus terima dulu. Supaya apa? Jelas perpindahan tanggung jawab kerusakan barang tadi. Nah, karena kalau seandainya prakteknya seperti itu, jadi tidak jelas tanggung jawabnya, ya. Jadi tidak jelas. Nah, itu yang tadi terjadi kerusakan barang. Akhirnya si penjual pertama mengatakan, itu kan bukan tanggung jawab saya. Dan kemudian yang kedua mengatakan, kan saya tidak menerima barang, berarti barangnya rusak masih dari kamu, saya tidak melihat tadi. Ya, sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Itu ada gharar, ya, ketidakjelasan. Memang sudah milik tapi belum sempurna dengan kita membayar itu tersebut, uang barang harga barang tersebut, tapi belum sempurna karena belum kita terima. Karena sempurnanya barang tersebut milik kita, setelah kita bayar kita terima, nah itu sempurna. Kalau ada apa-apa kita bertanggung jawab, ya kan? Tapi kalau kita belum terima, itu belum sempurna. Kalau misalkan kita beli barang, ya, sudah kita bayar, kemudian sampai di rumah kita rusak, ya, maka tentu kita komplain karena saya ingin beli barang yang bagus. Nah, sehingga dengan serah terima itulah sempurna kepemilikan. Sehingga Nabi melarang hal itu, ya, dilarang secara online. Misalkan kita dropshipper, ya, dropshipper ini dilarang, ya. Kemudian, ya, dropshipper juga biasanya prakteknya dia, ya, kalau tadi izin. Kalau sering banyak juga yang dropshipper itu tanpa izin dari pembeli barang. Kalau tadi dia izin, walaupun izin tapi dilihat dari hakikatnya. Ya, kalau yang ketiga memang tanpa izin dia. Contohnya, ya, kalau secara online, misalkan dia copy paste gambar pembeli barang, speknya, kemudian dia tawarkan lagi, bikin akun sendiri. Bikin lapak sendiri di marketplace. Begitu ada yang membeli, kemudian dia dropshipkan lagi dia pesan lagi ke pemilik tadi. Nah, tanpa pengetahuan dari pemilik barang, maka ini jelas dilarang. Nah, jelas ini dilarang karena menjual barang yang belum dimiliki. Nabi mengatakan, la tabi ma laisa indak, jangan menjual barang yang belum ada pada dirimu. Ucapan Nabi kepada Hakim bin Hizam. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena Hakim bin Hizam bertanya, ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku dan dia ingin membeli suatu barang yang barang itu tidak ada padaku, ya, tidak ada padaku. Boleh tidak saya melakukan akad jual beli dengan orang tersebut, kesepakatan, saya akan belikan barang untuk kamu, ya. Kesepakatan jual beli, saya tetapkan harga sendiri, kemudian akan jual beli, saya terima uangnya, kemudian setelah itu saya beli dari pasar barangnya, ya. Maka Nabi mengatakan di jawaban Nabi tadi, la tabi ma laisa indak, jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kenapa? Ada gharar di sana. Apa ghararnya? Kemungkinan kita sudah adakan kesepakatan, berarti wajib menepatinya, kalau tidak berdosa. Nah, kemudian baru setelah itu kita cari ke pasar, ternyata tidak ada barangnya. Nah, berarti kita sudah melakukan suatu kesepakatan yang tidak jelas, maka ini haram. Ya, inilah dilarang Nabi, hikmahnya. Dengan teks tersebut jelas, ya, ini terdapat unsur ghararnya.